Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini, keadaan Bapak Ibu Saudara tetap sehat-sehat, tetap diberkati Tuhan. Sebelum kita istirahat malam hari ini, mari kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita pujikan bersama-sama malam hari ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kita sembah syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Ya Rabaya Shakamaramu. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Shapa garabara bara bara baya shikir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 . Haleluya. Rabarabaya shakaramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segala katakan, ku tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
persembahkan segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, malam yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati umat-Mu yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Jangan ada seorang pun yang tidak dijamah, semua dilawat dan diberkati oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan malam hari ini. Satu kesempatan yang indah. Kembali kita boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dalam Yesaya 43 ayat yang keempat ya. Mari kita baca firman Tuhan malam hari ini. Yesaya 43 ayat yang keempat. Demikian firman Allah. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang keempat saja. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan melihat merenungkan firman Allah tentang berharga di matanya Tuhan. Ya. Tadi kalau kita membaca bahwa oleh karena engkau berharga di mataku, berarti apa? Manusia itu berharga di matanya Tuhan. Nah, saudara, kita akan lihat bahwa mengapa bahwa engkau atau manusia itu berharga di matanya Tuhan. Ya, saudara, yang pertama kita lihat mengapa dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku. Yang pertama, kita lihat ke dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Di situ saudara nanti bisa baca atau saya baca malam hari ini tentang Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-27. Mengapa dikatakan bahwa engkau itu berharga di matanya Tuhan, ya. Kejadian 1 ayat 27 memberitahukan kita bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mengapa kita ini sebagai orang yang berharga di mata Tuhan? Karena yang pertama, kita ini diciptakan menurut gambarnya Allah. Jadi manusia itu diciptakan itu menurut gambarnya Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi yang pertama saudara, mengapa kita berharga? Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi jangan kita merasa minder, jangan kita merasa tidak dihargai. Firman Allah memberitahu mengapa kita berharga. Karena kita ini loh diciptakan ya segambar dan seturut dengan Allah. Makanya engkau adalah orang-orang yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, mengapa kita berharga? Karena kita ini diciptakan seturut segambar dengan Tuhan. Yang kedua saudara, mengapa dikatakan bahwa kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan, ya? Kalau dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 saudara. Saya akan baca Yohanes 15 ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 memberitahu kita bahwa mengapa kita ini dikatakan berharga di matanya Tuhan ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 memberitahu kita
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang kedua, saudara, mengapa dikatakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Alkitab memberitahu kita, Yohanes 15 ayat 16, kita itu dipilih oleh Tuhan. Ya, kita dipilih oleh Tuhan. Berarti ada sesuatu yang spesial dalam hidup manusia itu. Kita dipilih. Artinya apa? Dipilih itu dipisahkan, dikuduskan untuk Tuhan. Ya, jangan kita merasa aku enggak berharga di mana Tuhan. Ketika engkau dipilih oleh Tuhan, dari sekian banyak manusia yang ada dalam dunia ini, engkau dipilih Allah karena engkau berharga di matanya Tuhan. Ya, firman Allah memberitahu kita bahwa kenapa kita berharga, karena kita ini dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang milih, saudara. Ya, tapi Tuhan yang pilih. Mengapa Tuhan pilih kita? Ada sesuatu yang spesial, saya percaya. Ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita ini sebagai orang yang percaya. Tuhan pilih saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah pilih hidup saya dan saudara, kita bersyukur. Kita orang yang berharga di matanya Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa kita berharga di matanya Tuhan? Ya, Alkitab memberitahu kita dalam 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-16, ya. Itu memberitahu kita bahwa mengapa Tuhan itu memilih kita. 1 Korintus 3:16 demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, saudara. Kenapa kita berharga? Karena ada Roh Allah dalam diri kita ini. Ya, tempat tinggalnya Allah, tubuh kita ini baiknya Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup saudara. Ya, kalau Roh Allah tinggal dalam saudara, muliakan Tuhan, agungkan Dia. Saya percaya bahwa ada Roh Allah dalam hidup saudara. Ya, mengapa dikatakan bahwa engkau itu berharga di hadapan Tuhan? Mungkin orang lain tidak menganggap engkau berharga, tapi di mata Tuhan engkau berharga. Ada Roh Allah, ada Roh Kudus dalam hidup anak Tuhan. Nah, pertanyaannya, saudara, ya, bagaimana menjaga hidup yang berharga itu di hadapan Tuhan, saudara? Kita sudah dipilih, saudara, ya. Ya, kita sudah ditetapkan segambar dan serupa dengan Allah, kemudian kita dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, bahwa Roh Allah diam di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana hidup kita, ya, untuk menjaga hidup yang berharga di mata Allah itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Alkitab memberitahu kita dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, oleh karena itu persembahkan hidupmu sebagai persembahan apa? Yang kudus, yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Orang yang berharga di mata Allah, yang pertama, dia pasti jaga hidupnya apa? Kudus di hadapan Tuhan. Memang zaman sekarang untuk menjaga hidup kudus itu sangat sulit, ya. Tetapi bila kita mengizinkan Tuhan, bila kita sadar bahwa hidup kita ini berharga di matanya Tuhan, kita tidak akan neko-neko dalam dunia ini. Tetap jaga hidup saudara, tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena itu loh yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, jadi yang pertama Tuhan inginkan bahwa bagaimana menjaga hidup yang berharga di matanya Tuhan, ya, engkau harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 memberitahu kita hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Saudara, untuk hari-hari ini untuk hidup kudus itu memang berat, tapi percayalah, ada Roh Allah dalam diri saudara yang akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk melakukan firman Allah. Dan yang kedua, saudara, ya, bagaimana menjaga hidup kita ini orang yang berharga itu di hadapan Tuhan, ya. Yang kedua, saudara, engkau harus hidup taat kepada firman Allah. Engkau harus merenungkan firman Tuhan, taat firman Allah. Yosua pasal 1 ayat yang 8 memberitahu kita, ya, pegang firman Allah.
Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, sudah hidup saudara. Artinya apa? Hidup saudara harus sepadan dengan firman Allah. Ya, orang yang berharga di mata Tuhan, hidupnya pasti tidak neko-neko, sudah. Hidupnya pasti lurus, kencang, sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya siapa dalam Alkitab? Yusuf, ketika dia menghadapi godaan dalam hidupnya, ketika dia menghadapi ujian dalam iman, saudara, dia tetap hidup kencang, hidup lurus, tidak berani tergoda oleh tante Potifar. Tetap dia hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, berharga di mata Tuhan. Bagaimana menjaga hidup berharga? Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan neko-neko hidup ini. Ya, tetap hidup saudara standarnya firman Allah. Seperti Yosua pasal 1 ayat 8. Renungkan firman Allah itu siang dan malam. Ya, bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Tetap hidup saudara ini harus lurus sesuai dengan firman Allah. Saya percaya ketika kita menjaga hidup kita ini benar sesuai dengan firman Allah. Janji Tuhan katakan bahwa Yosua pasal 1 ayat 8 itu jelas mengatakan, kemanapun kau pergi, engkau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Itulah janjinya Tuhan. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, engkau itu berharga di mana Tuhan. Mungkin orang lihat engkau direndahkan oleh orang lain, engkau diejek, engkau dihina, engkau dikucilkan. Tidak apa-apa. Di mata Tuhan, engkau itu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Engkau itu diciptakan segambar seperti Allah. Engkau dipilih oleh Tuhan. Ada roh Allah. Tubuhmu adalah bait Tuhan. Jadi malam hari ini, jaga hidup saudara. Persembahkan hidup saudara kepada Tuhan malam hari ini. Dialah firman Tuhan yang singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Ya, sebelum kita akhiri firman Allah, kita akan berdoa. Tapi kita angkat satu pujian sekali lagi. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita pujikan sama-sama. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
persembahkan segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang berharga dan mulia di hadapan-Mu. Ajar kami tetap bersyukur, ajar kami tetap memandang kepada-Mu, ajar kami tetap menyadari bahwa Roh Allah ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Allah malam hari ini. Berkati mereka semua, jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jika ada yang lemah, beri kekuatan. Jika ada yang susah, beri penghiburan. Jika ada yang sakit, Engkau jamah berikan kesembuhan. Tuhan, tolong umat-Mu malam hari ini. Engkau jaga, Engkau lindungi dimanapun mereka berada. Tangan-Mu, biarlah tangan-Mu yang kuasa itu menjamah mereka malam hari ini. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap umat-Mu, Tuhan. Terima kasih jika mereka mengalami apapun juga, pertolongan-Mu pasti nyata, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami malam hari ini, Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.